Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kamu merasa kecewa dalam hidup? Pernahkah kamu menginginkan sesuatu dengan begitu kuat, berdoa siang dan malam, berusaha tanpa henti, tetapi tetap saja apa yang kamu harapkan tidak terjadi? Atau mungkin, pernahkah kamu kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidupmu? Seseorang yang kamu pikir akan selalu ada, tapi tiba-tiba Allah mengambilnya dari sisimu. Mungkin saat itu hatimu berteriak, "Kenapa harus aku? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sesuatu yang begitu aku cintai?" Tapi saudaraku, pernahkah kamu berpikir bahwa bisa jadi semua itu bukanlah hukuman? Bisa jadi itu adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Ada banyak hal dalam hidup ini yang kita anggap sebagai musibah, padahal sejatinya itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Kita seringkali menangis karena kehilangan, padahal mungkin apa yang kita kejar selama ini hanyalah jalan menuju kehancuran. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan 10 tanda bahwa Allah telah menyelamatkanmu dari kehancuran tanpa kamu sadari. Mungkin hari ini kamu masih belum mengerti. Tapi suatu hari nanti, saat kamu melihat ke belakang, kamu akan berkata, "Ya Allah, ternyata selama ini Engkau selalu menjagaku." Sebelum kita mulai, bantu sebarkan kebaikan ini dengan like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang tersadar bahwa setiap kehilangan bukanlah akhir, tapi bisa jadi itu adalah awal keselamatan yang Allah rencanakan. Ketika harapan dan doamu tidak dikabulkan karena Allah tahu apa yang ada di ujung jalan itu. Kita seringkali merancang masa depan kita dengan penuh keyakinan. Kita menulis rencana-rencana besar, membayangkan kebahagiaan yang sempurna, dan berharap semua berjalan sesuai harapan. Tapi, ada saatnya hidup mematahkan semua rencana itu. Kita gagal, kita ditolak, kita kehilangan peluang yang kita anggap sebagai pintu menuju kebahagiaan. Saat itu, mungkin kita bertanya, "Mengapa ya Allah? Mengapa aku gagal padahal aku sudah berusaha? Mengapa Kau tidak mengabulkan doaku?" Tapi coba renungkan. Berapa banyak orang yang akhirnya bersyukur karena dulu mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan? Berapa banyak yang terselamatkan dari kehancuran tanpa mereka sadari? Seseorang pernah bercerita, "Dulu aku sangat ingin menikah dengan seseorang. Aku mencintainya dengan segenap hati, berdoa agar dia menjadi jodohku. Aku merasa yakin bahwa dia adalah satu-satunya kebahagiaan dalam hidupku. Tapi aku justru kehilangan dia. Aku merasa hancur, merasa hidupku tidak ada. Artinya lagi, tahun-tahun berlalu dan aku baru tahu, orang yang dulu begitu aku cintai, ternyata hidupnya penuh penderitaan. Dia berpisah dengan pasangannya, dikhianati, dan hidupnya hancur. Aku pun tersadar, Allah telah menyelamatkanku. Allah menjauhkan aku dari sesuatu yang akan merusakku, meskipun dulu aku begitu menginginkannya." Kita sering menganggap kegagalan sebagai hukuman, padahal bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan. Para sufi berkata, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sesuatu darimu, itu bukan karena Dia ingin menyakitimu, tapi karena Dia tahu bahwa jika kamu mendapatkannya, kamu akan hancur. Maka, belajarlah untuk tidak terlalu menggenggam dunia. Sebab yang kau inginkan belum tentu baik untukmu, dan yang kau anggap buruk belum tentu membawa keburukan. Ketika orang yang kau cintai justru pergi dari hidupmu dan kau tidak mengerti alasannya. Dan ada yang lebih menyakitkan daripada kehilangan seseorang yang kita percayai. Terkadang, orang yang kita pikir akan selalu ada untuk kita, justru pergi. Kadang mereka mengkhianati kita, kadang mereka berubah, dan kadang mereka pergi tanpa alasan. Saat itu, hati kita berteriak, "Ya Allah, kenapa? Kenapa Kau mengambil orang yang paling aku cintai? Aku sudah berbuat baik, aku sudah mencintai mereka dengan tulus, tapi kenapa mereka tetap meninggalkanku?"
Tapi bertahun-tahun kemudian, kita baru menyadari sesuatu, bahwa orang itu bukanlah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup kita. Mungkin jika mereka tetap tinggal, kita justru akan lebih menderita. Mungkin mereka hanya akan menyakitimu lebih dalam di masa depan, atau mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepadamu bahwa kau terlalu bergantung kepada manusia, padahal seharusnya kau hanya bergantung kepadanya. Seorang sufi pernah berkata, ketika seseorang meninggalkanmu, itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuatmu kesepian, tapi karena Dia ingin kau tahu bahwa yang paling pantas untuk kau andalkan hanya Dia. Ada orang yang meninggalkan kita agar kita belajar berdiri sendiri. Ada orang yang menjauh agar kita tidak semakin hancur. Dan ada orang yang diambil dari hidup kita karena mereka bukanlah bagian dari jalan yang Allah siapkan untuk kita. Maka jangan terlalu bersedih atas kepergian seseorang. Bisa jadi itu adalah bentuk cinta Allah kepadamu. Ketika yang kau dapatkan bukan yang kau inginkan, tapi yang kau butuhkan. Hidup seringkali memberi kita sesuatu yang berbeda dari apa yang kita minta. Kita menginginkan kekayaan, tapi justru diuji dengan kesederhanaan. Kita ingin dipuji, tapi justru sering diremehkan. Kita meminta kemudahan, tapi justru diberikan cobaan. Saat itu, kita merasa kecewa. Kita merasa Allah tidak mendengar doa kita, tapi Allah tidak pernah salah dalam memberi. Kita hanya melihat apa yang ada di depan mata, tapi Allah melihat apa yang ada di depan hidup kita. Pernahkah kita berpikir, mungkin kita tidak diberikan kekayaan, karena Allah tahu bahwa jika kita kaya, kita akan lupa kepadanya. Mungkin kita tidak diberi pujian, karena Allah ingin hati kita tetap rendah dan tidak sombong. Mungkin kita diberikan cobaan, karena Allah ingin kita lebih kuat dan lebih dekat dengannya. Seorang sufi pernah berkata, Allah tidak selalu memberikan apa yang kau inginkan, tapi Dia selalu memberikan apa yang terbaik untukmu. Maka, belajarlah menerima dengan hati yang ikhlas, karena apa yang datang kepadamu, itulah yang paling baik untukmu. Ketika hidup memaksamu pergi dari tempat yang kau cintai dan kau tak bisa melawan takdir itu, kadang kita merasa begitu nyaman di satu tempat. Kita mencintai lingkungan kita, pekerjaan kita, rumah kita, atau kota kita, tapi tiba-tiba hidup memaksa kita untuk pergi, entah karena keadaan yang sulit, entah karena kehilangan pekerjaan, atau karena kejadian tak terduga lainnya. Kita marah, kita menangis, kita mempertanyakan, kenapa aku harus pergi? Kenapa aku tidak bisa tetap tinggal di sini? Tapi, lihatlah kisah Nabi Muhammad SAW ketika beliau harus hijrah dari Makkah ke Madinah. Makkah adalah kota yang beliau cintai, tapi Allah menakdirkan beliau untuk meninggalkannya. Dan apa yang terjadi? Ternyata, di Madinah, Islam berkembang lebih besar. Di tempat yang awalnya terasa asing, justru di sanalah beliau menemukan kemenangan. Bisa jadi, ketika hidup memaksamu pergi dari suatu tempat, Allah sedang membawamu ke tempat yang lebih baik. Bisa jadi, ketika kau kehilangan pekerjaan, Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih luas untukmu. Bisa jadi, ketika kau terpaksa meninggalkan rumahmu, Allah sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kau ketahui. Seorang sufi pernah berkata, ketika Allah mengeluarkanmu dari satu tempat, jangan takut, karena Dia tidak akan membiarkanmu tersesat tanpa arah. Percayalah pada takdir Allah, karena ketika Allah mengubah jalanmu, itu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membawamu ke tempat yang seharusnya kau tuju. Saudara-saudaraku, hidup ini penuh dengan rahasia. Kita seringkali menangisi sesuatu yang sebenarnya adalah penyelamatan. Kita seringkali marah atas kehilangan yang sebenarnya adalah perlindungan. Hari ini kita mungkin tidak mengerti, tapi suatu saat nanti kita akan melihat ke belakang dan berkata, "Ya Allah, ternyata selama ini Engkau selalu menyelamatkanku." Ketika Allah mengambil seseorang dari hidupmu agar kamu tidak bergantung pada manusia. Kita semua pernah kehilangan seseorang yang kita anggap sebagai bagian dari hidup kita. Seseorang yang kita pikir akan selalu ada. Kadang mereka pergi dengan cara yang menyakitkan. Kadang mereka meninggalkan kita tanpa alasan yang bisa kita pahami. Dan saat itu, hati kita berbisik,
Mengapa? Mengapa seseorang yang begitu berarti harus diambil dariku? Kita menangis, kita berusaha mencari jawaban, kita merasa dunia ini tidak adil, tapi bertahun-tahun kemudian, kita akhirnya menyadari sesuatu, bahwa orang yang kita anggap sebagai bagian dari hidup kita, ternyata bukan bagian dari takdir kita, bahwa Allah mengambil mereka bukan untuk menyakiti kita, tetapi untuk menyelamatkan kita dari keterikatan yang salah. Berapa banyak orang yang dulu sangat mencintai seseorang, tapi akhirnya sadar bahwa orang itu hanya membawa kesakitan. Berapa banyak yang dulu sangat bergantung pada seseorang, tapi akhirnya sadar bahwa ketika mereka kehilangan orang itu, justru mereka menemukan ketenangan. Allah ingin kita paham bahwa tidak ada satupun manusia yang bisa kita andalkan sepenuhnya. Karena manusia bisa berubah, manusia bisa mengecewakan, dan manusia bisa pergi kapan saja. Allah tidak ingin hatimu terikat pada sesuatu yang fana. Dia tidak ingin kau lebih mencintai makhluk daripada mencintainya. Para sufi berkata, jika seseorang pergi darimu, jangan menangisi kepergiannya. Tapi tanyakan pada hatimu, apakah selama ini kau terlalu menggantungkan hidupmu padanya? Karena manusia bukan tempat bergantung. Manusia bukan sumber kebahagiaan. Hanya Allah yang tidak akan meninggalkanmu. Hanya Allah yang akan tetap di sisimu, bahkan ketika semua orang telah pergi. Maka, ketika seseorang yang kau cintai diambil dari hidupmu, jangan menganggap itu sebagai hukuman. Tapi anggaplah itu sebagai cara Allah mengajarkanmu untuk kembali kepadanya. Karena mungkin selama ini hatimu terlalu sibuk dengan manusia, hingga kau lupa bahwa satu-satunya tempat kembali adalah Allah. Ketika kamu merasakan kesedihan yang sangat dalam, tetapi itu justru membuatmu dekat dengan Allah. Tidak ada yang menginginkan kesedihan. Tidak ada yang ingin merasa patah, merasa hancur, merasa sendirian. Tapi ada kalanya, kesedihan adalah jalan yang membawamu pulang. Kita semua pernah merasakan malam-malam di mana kita menangis, tanpa tahu harus berbicara kepada siapa. Kita semua pernah merasa bahwa dunia ini terlalu berat untuk kita pikul. Dan di saat itu, saat semua pintu terasa tertutup, tiba-tiba kita sadar bahwa ada satu pintu yang tidak pernah tertutup. Pintu yang selama ini mungkin kita abaikan. Pintu yang selama ini mungkin kita lupakan. Pintu Allah. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk dengan ambisi, terlalu sibuk dengan cinta manusia, hingga kita lupa bahwa satu-satunya tempat kita bisa benar-benar bersandar adalah kepada Allah. Lihatlah betapa Allah menyayangi kita. Dia bisa saja membiarkan kita terus lalai, terus lupa, terus jauh. Tapi Dia memilih untuk memanggil kita kembali, dan panggilan itu seringkali datang dalam bentuk air mata. Seorang sufi pernah berkata, ketika kau merasa kehilangan segalanya, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kau menemukannya kembali. Kesedihan bukanlah tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membencimu. Kesedihan bukanlah tanda bahwa hidupmu telah berakhir. Kesedihan adalah jalan yang akan membuatmu lebih mengenal siapa dirimu. Jalan yang akan mengajarkanmu untuk bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah orang-orang yang telah melewati kegelapan itu. Mereka yang dulu terpuruk, mereka yang dulu kehilangan segalanya, tapi kini mereka lebih tenang, kini mereka lebih damai, kini mereka lebih dekat dengan Allah. Dan suatu hari nanti, kau juga akan merasakan itu. Maka jangan takut pada kesedihan, karena di balik kesedihan itu, ada Allah yang sedang menunggu kepulanganmu. Ketika kamu terhindar dari lingkungan yang beracun, meskipun awalnya kamu merasa kesepian. Terkadang, kita berada di tengah orang-orang yang tidak benar-benar peduli pada kita. Mereka mungkin tertawa bersamamu, tapi mereka juga yang pertama kali meninggalkanmu saat kau jatuh. Mereka mungkin menghiburmu, tapi mereka juga yang diam-diam menanamkan racun di hatimu. Dan anehnya, kita seringkali tidak menyadarinya. Kita tetap bertahan di lingkungan yang membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap berada di antara orang-orang yang tidak membawa kita menuju kebaikan. Hingga suatu hari, Allah menarik kita keluar dari lingkaran itu. Entah bagaimana caranya. Mungkin tiba-tiba kita dijauhi. Mungkin tiba-tiba kita merasa tidak cocok lagi dengan mereka. Mungkin tiba-tiba ada jarak yang terbentuk. Dan saat itu, kita merasa bingung. Kita merasa kesepian.
Kita merasa ditinggalkan, tapi bertahun-tahun kemudian, kita baru sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan kita, bahwa jika kita tetap berada di lingkungan itu, kita mungkin akan semakin rusak. Bahwa jika kita tetap berada di antara orang-orang itu, kita mungkin tidak akan pernah berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membawamu ke tempat yang lebih baik. Allah ingin kau bertemu dengan orang-orang yang benar-benar tulus. Allah ingin hatimu tetap bersih, tetap kuat, tetap dekat dengannya. Tapi untuk itu, Dia harus menjauhkanmu dari lingkungan yang buruk. Seorang sufi berkata, Allah tidak akan membiarkan benih yang baik tumbuh di tanah yang buruk. Dia akan mencabutnya dan menanamnya di tempat yang lebih subur. Mungkin saat ini kau masih merasa kesepian. Mungkin saat ini kau masih merasa tidak punya siapa-siapa. Tapi bersabarlah, karena Allah tidak akan membiarkanmu sendirian selamanya. Dia akan mengganti orang-orang yang buruk dengan yang lebih baik. Dia akan mengganti lingkungan yang merusak dengan yang lebih menenangkan. Dan saat itu terjadi, kau akan bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjauhkanmu dari sesuatu yang dulu kau anggap baik, tapi ternyata hanyalah jebakan yang akan menghancurkanmu. Jadi jangan bersedih ketika hidup menjauhkanmu dari sesuatu, karena bisa jadi itu adalah cara Allah menyelamatkanmu. Ketika kamu mendapatkan cobaan yang justru membentuk karakter dan keimananmu. Kita semua pernah menghadapi cobaan. Cobaan yang datang tanpa kita undang, yang tiba-tiba merenggut kebahagiaan kita, yang menghancurkan harapan kita, yang membuat kita bertanya, "Ya Allah, mengapa Engkau mengujiku seperti ini?" Kadang, cobaan itu berupa kehilangan orang yang kita cintai. Kadang, cobaan itu berupa kegagalan yang berulang. Kadang, cobaan itu berupa kesulitan yang terasa tidak ada habisnya. Dan saat itu, kita mungkin berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meninggalkan kita. Tapi, tahukah kita, seorang pandai besi tidak akan pernah membiarkan besinya menjadi pedang yang tajam tanpa membakarnya terlebih dahulu di api yang panas. Begitu juga dengan Allah. Dia tidak akan membiarkan kita tetap lemah, tetap rapuh, tetap mudah menyerah. Maka, Dia menguatkan kita dengan ujian. Dia membentuk kita dengan cobaan. Lihatlah kisah Nabi Yusuf, seorang anak yang dulu dicintai oleh ayahnya, justru dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Dijual sebagai budak, dipenjara atas fitnah, diuji dengan bertahun-tahun penderitaan. Tapi apa yang terjadi di akhirnya? Justru semua cobaan itu membentuknya menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Justru semua kesulitan itu mendekatkannya kepada Allah. Begitu juga dengan kita. Mungkin hari ini kita tidak mengerti mengapa kita diuji. Mungkin hari ini kita menangis dan merasa tidak kuat. Tapi suatu saat nanti, kita akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa tanpa cobaan itu, kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang lebih kuat. Tanpa penderitaan itu, kita tidak akan pernah mengenal Allah dengan lebih dalam. Sebuah pepatah sufi berkata, Allah tidak akan membiarkan seseorang tumbuh tanpa ujian, karena Dia tahu, hanya dengan ujianlah seseorang akan menjadi lebih dekat dengannya. Jadi jangan takut pada cobaan. Jangan anggap cobaan sebagai hukuman. Karena bisa jadi, itu adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Dan suatu hari nanti, kita akan bersyukur karena pernah melewati semua itu. Ketika Allah menggagalkan cintamu kepada dunia, agar kamu lebih mencintai akhirat. Berapa banyak dari kita yang pernah begitu mencintai dunia? Kita menginginkan harta, jabatan, pujian, kesenangan. Kita mengejar dunia dengan segala usaha, berharap bahwa di sanalah kebahagiaan sejati. Tapi kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambilnya dari kita. Bisnis yang kita bangun bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Jabatan yang kita perjuangkan justru diraih oleh orang lain. Harta yang kita kumpulkan lenyap begitu saja, dan saat itu kita merasa dunia ini tidak adil. Kita merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sayang kepada kita, tapi lihatlah lebih dalam. Bukankah seringkali ketika dunia meninggalkan kita, justru saat itulah kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bukankah seringkali ketika kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, justru saat itulah kita mulai mencari makna hidup yang sebenarnya? Ada seorang pria yang dulu begitu sibuk mengejar dunia. Dia memiliki segalanya, rumah mewah, mobil mahal, popularitas. Hidupnya penuh dengan pesta, dengan pujian, dengan kesenangan. Tapi suatu hari, dalam sekejap, semuanya hilang. Perusahaannya bangkrut, hutangnya menumpuk, semua orang menjauhinya. Dia merasa hancur. Dia merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Tapi justru di titik terendah itulah dia mulai mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertama kalinya, dia sadar bahwa semua yang ia kejar selama ini hanyalah fata morgana. Dunia hanyalah bayangan yang akan hilang seiring waktu. Dan setelah bertahun-tahun, dia berkata, jika dulu aku tidak kehilangan semuanya, mungkin aku tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sedalam ini. Nah, Allah tidak ingin kita terlalu mencintai dunia, karena dunia ini hanyalah persinggahan, bukan tujuan akhir. Maka ketika Allah menggagalkan cintamu kepada dunia, jangan bersedih, bersyukurlah, karena itu artinya Allah sedang mengarahkanmu menuju sesuatu yang lebih kekal. Ketika kamu baru menyadari bertahun-tahun kemudian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkanmu, ada satu hal yang sering kali tidak kita sadari, bahwa ada begitu banyak kejadian dalam hidup kita yang awalnya kita anggap sebagai musibah, tapi ternyata itu adalah bentuk penyelamatan dari Allah. Dulu kita menangis karena sesuatu yang kita inginkan tidak terjadi. Dulu kita marah karena seseorang meninggalkan kita. Dulu kita kecewa karena hidup tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Tapi bertahun-tahun kemudian, kita melihat ke belakang dan berkata, "Ya Allah, sekarang aku mengerti. Mengapa Engkau mengambil itu dariku? Mengapa Engkau tidak mengabulkan doaku saat itu? Karena ternyata Engkau sedang menyelamatkanku." Ada seorang wanita yang dulu sangat ingin menikah dengan seseorang. Dia berdoa setiap malam, meminta agar Allah menjadikan pria itu sebagai jodohnya. Tapi entah mengapa, setiap kali mereka mencoba mendekat, selalu ada rintangan. Akhirnya, pria itu menikah dengan wanita lain. Wanita itu merasa hancur. Dia merasa doanya tidak dikabulkan. Tapi beberapa tahun kemudian, dia mendengar kabar bahwa pria itu mengalami banyak masalah dalam rumah tangganya. Dia baru sadar bahwa jika dulu dia menikah dengannya, mungkin dia akan mengalami kehidupan yang penuh penderitaan. Dan saat itu, dia berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau sedang menyelamatkanku. Tapi aku yang dulu terlalu buta untuk melihatnya." Betapa sering kita menganggap kehilangan sebagai hukuman. Padahal itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Betapa sering kita menangis karena sesuatu tidak terjadi. Padahal jika itu terjadi, mungkin kita justru akan hancur. Allah tahu apa yang kita tidak tahu. Allah melihat apa yang kita tidak bisa lihat. Maka jika hari ini kau masih belum mengerti mengapa sesuatu terjadi dalam hidupmu, bersabarlah, karena suatu hari nanti kau akan melihat ke belakang dan berkata, "Ya Allah, sekarang aku mengerti. Ternyata selama ini Engkau selalu menyelamatkanku." Saudaraku, setelah semua yang kita bahas hari ini, ada satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa hidup ini bukan tentang mendapatkan semua yang kita inginkan, tapi tentang menerima semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dengan hati yang tenang. Mungkin hari ini kamu sedang diuji, mungkin kamu kehilangan sesuatu yang berharga, mungkin kamu merasa dunia ini tidak adil, tapi yakinlah, Allah tidak pernah salah dalam mengambil sesuatu darimu. Allah tidak pernah keliru dalam menutup satu pintu. Allah tidak pernah mengabaikan doamu. Apa yang hari ini kamu anggap sebagai kesedihan, bisa jadi adalah bentuk perlindungannya yang tidak kamu sadari, dan suatu hari nanti, ketika waktunya tiba, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkanmu berkali-kali. Hanya saja, kamu belum melihatnya sekarang. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk meninggalkan komentar. Ceritakan pengalamanmu, siapa tahu kisahmu bisa menguatkan orang lain.
Jangan lupa juga untuk subscribe agar kita bisa terus berbagi ilmu dan hikmah kehidupan bersama. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah selalu menjaga dan membimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.